wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan yang pasti saya mengajak Anda untuk setiap harinya menjadi semakin baik, semakin matang dalam menghadapi kehidupan, semakin bijak. Jadi tidak sedikit pun keinginan saya merusak akidah Anda atau melemahkan keimanan Anda. Jadi kalau masih ada yang bilang syirik atau musyrik, berarti Anda yang masih bermasalah dengan keimanan, mungkin masih labil atau galau sehingga kurang tangguh dalam melihat apapun selalu dari sudut yang negatif. Ayo berubah ke arah yang lebih positif dan ke arah yang lebih baik ya. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan mulai. Satu persatu kartunya kita akan buka dan melihat peluang keberuntungan dari setiap kartu yang akan saya buka. Yang pertama adalah Aquarius. Empat tongkat. Gambaran sesuatu yang mengartikan empat tongkat ini hijrah, berubah ke arah yang baik, ke arah yang positif, ke arah yang sukses ya, ke arah yang menuju perbaikan-perbaikan dalam melangkah kepada situasi kondisi yang luar biasa. Dan tongkat itu elemen api, menggambarkan adanya semangat dan keyakinan untuk membuat sebuah terobosan yang besar dalam kehidupan Anda. Semoga ini adalah sesuatu yang membuat Anda lebih yakin untuk mencapai satu kebahagiaan dalam hidup Anda, baik di pekerjaan, hubungan dengan dengan seseorang, dengan orang yang terdekat, dan tentu dengan semua pihak yang mensupport Anda. Kemudian buat yang berpasangan, kalau situasi kondisi dalam keadaan aman, tenang, tentram, damai, jangan macam-macam ya. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, jangan belah kiri, belah kanan gitu ya. Jadi Anda harus bisa memegang teguh komitmen ikrar cinta yang sudah diucapkan untuk melangkah dan membangun satu hubungan yang makin tangguh ya. Dan buat yang berpasangan, buat yang sedang melakukan pendekatan supaya bisa mengarah kepada kondisi hubungan yang pasti, maka Anda sendiri harus lebih intensif dalam melakukan pendekatan sehingga tahu langkah apa yang paling tepat untuk bisa membuat dia makin yakin untuk menerima Anda. Kemudian buat yang belum ada siapapun, ini adalah kemantapan hati Anda untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginan untuk menggapai satu keberhasilan baik di pekerjaan, usaha, bisnis, organisasi ataupun komunitas ya. Yang berikutnya adalah Pisces, As piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ini adalah curahan perasaan yang bahagia. Tangan di balik awan menembus gitu ya, menembus awan, memegang piala yang airnya memancar ke 5 penjuru dan tangannya bercahaya. Kemudian ada burung merpati menjatuhkan roti komuna. Ibaratnya apa yang Anda peroleh hari ini mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan semua pihak mensupport Anda dan senang dengan apa yang Anda lakukan di hari ini karena all out ya, karena sesuai dengan rencana yang ingin dilakukan sehingga target-targetnya bisa tercapai sesuai dengan harapan bersama. Kemudian buat yang berpasangan, sirami dia dengan cinta dan kasih sayang Anda tanpa batas. Ini yang akan membuat dia merasa diistimewakan dan membuat dia merasa betapa Anda luar biasa mencintainya dan menjaga komitmen dengan seutuhnya, dan ini akan membuat Anda dan pasangan bisa makin meyakini langkah ke depan akan menemukan berbagai hal yang membahagiakan, dan yang paling penting adalah menjaga komitmen itu sendiri ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, ini adalah gambaran di mana
Anda semakin yakin bahwa apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda lakukan sudah bisa membuat dia tergetar hatinya, menawan hatinya, dan membuat dia berpikir kembali apa yang harus segera dilakukan supaya bisa segera menyatu dengan Anda. Dan mudah-mudahan pendekatan Anda yang intensif itu tidak akan sia-sia, karena dia tahu bahwa niat Anda itu murni, dilandasi oleh cinta yang tulus ya. Dan buat yang belum ada siapapun, sumber dari kesempatan untuk bisa berhasil itu adalah upaya Anda untuk all out menjemput hal-hal yang menjadi peluang. Jadi jangan dilewatkan begitu saja kalau ada peluang emas yang menjadi kesempatan Anda berkembang lebih luas, sukses lebih besar, dan menjaring banyak kesempatan untuk dilakukan, di mana Anda bisa aktif di sini, dan itu akan membawa dampak besar kepada kehidupan Anda ya. Yang berikutnya adalah kita lihat Aries, pembantu koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini adalah usaha Anda untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini menjadi target utama Anda. Membeli sesuatu yang dibutuhkan, melunasi tagihan, melaksanakan transaksi sesuai dengan apa yang sudah disepakati, dan ini berkaitan dengan usaha Anda membantu kiri dan kanan agar tugas-tugas terlaksana sesuai dengan perencanaannya. Jadi kalau ada beberapa hal yang masih nyangkut, buru-buru selesaikan ya, supaya nggak jadi beban, menjadi beban pekerjaan di hari berikutnya. Kemudian buat yang berpasangan, kehadiran Anda sangat berarti buat dia, karena setiap kehadiran Anda membantu beberapa hal yang menjadi PR dari orang yang Anda sayangi, yang kayaknya terbantu sekali karena Anda memang selalu berusaha membuat hatinya senang, hatinya bahagia, dan merasa menjadi prioritas Anda. Semoga ini dapat diteruskan berkesinambungan ya, supaya dia betul-betul merasa Andalah yang menjadi segalanya untuk dia. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, sambut dengan baik seseorang yang ingin sekali Anda memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang yang dia kenalkan gitu. Jadi kalau ada potensi Anda dicomblangi, nggak apa-apa kalau yang dicomblangi itu orangnya oke ya. Tapi kalau tidak ada siapapun ya, Anda membantu diri Anda sendiri untuk bisa dekat dengan seseorang yang memang Anda suka ya. Dan untuk yang belum ada siapapun, kegiatan Anda tidak lain adalah bekerja all out untuk bisa punya celengan yang banyak, maksudnya tabungan, bisa beli ini, bisa beli itu, dan bebas menentukan apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda langkahkan kaki, dan memiliki tujuan apa terhadap apa yang sudah Anda capai. Itulah kebebasan yang Anda miliki sebelum Anda merasa nanti akhirnya Anda merasa membutuhkan seseorang menjadi bagian dari hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Taurus, the Hierophant atau pendeta. Ini simbol di mana Anda mendapatkan message spiritual untuk lebih tenang, sabar, memahami, mengerti langkah-langkah terbaik apa yang harus dilakukan, keputusan terbaik apa yang harus dibuat, pekerjaan apa yang harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Ini yang harus terus Anda utamakan, dan semoga saja bobot dari kehidupan Anda makin kuat, makin matang secara lahir dan batin. Buat yang berpasangan, komitmen cinta yang menjadi pondasi kuat Anda dalam sebuah hubungan, yakinlah tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah dimasuki susupi pihak ketiga, tidak akan mudah diterpa hal-hal yang hal-hal yang remeh-temeh. Anda justru makin meyakini bahwa Anda memiliki seseorang yang betul-betul harus dijaga dengan sepenuh hati. Dan buat yang belum ada, dan buat lajang yang sedang melakukan pendekatan, yakinlah jika sudah jodoh, Anda akan lebih mudah menemukan sosoknya dan mengajaknya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Nggak pakai susah ini susah itu, tapi kalau sudah waktunya insya Allah ketemunya cepat ya. Dan buat yang lajang, yang belum ada siapapun, yang belum mau cinta-cintaan, sepertinya Anda sedang terus menempa bobot spiritual dalam kehidupan Anda supaya makin tangguh secara lahir maupun batin, dan bisa awas ya, bisa memilih dengan tegas mana yang baik, mana yang tidak baik,
mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Itu kekuatan batin yang bermain sehingga radar Anda cukup kuat untuk menyeleksi apakah Anda perlu atau tidak, perlu bergabung apa tidak gitu. Dan Anda akan bisa memutuskan langkah hidup ke depan mana yang akan membuat hidup Anda jadi cemerlang. Giliran Gemini, coba kita lihat Gemini. 6 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Sepertinya Gemini tahu sekali kapan harus berbagi, kapan harus mengalokasikan dana untuk orang-orang yang membutuhkan, dan kapan harus segera memenuhi kewajiban melaksanakan pembayaran tagihan, dan juga untuk menyerahkan sesuatu yang mungkin harus segera dilakukan karena memang ditunggu gitu ya. Jadi ada yang membutuhkan uluran tangan dari Gemini, sesuatu yang amat sangat berarti. Dan buat pekerjaan, Anda tahu sekali siapa saja yang kerepotan di tanggal-tanggal sekian, sehingga ketika bekerja Anda tengok kiri kanan, Anda mengulurkan tangan, artinya membantu meringankan beban tugas siapapun karena Anda sudah lebih dahulu menuntaskan tugas-tugas yang penting. Dan di sini koin 6 menggambarkan seseorang yang sedang memberikan kepada 2 orang yang meminta belas kasihan. Artinya di saat Anda betul-betul sedang dalam kelonggaran, menuntaskan tugas dengan baik, ketika ada yang kerepotan, bantulah supaya segera juga tuntas tugasnya. Ini membantu kelancaran tugas Anda. Jadi kalau Anda membantu kelancaran tugas yang A, maka Anda yang melaksanakan tugas berikutnya mendapatkan kelancaran tanpa mengalami hambatan apapun. Tapi setidaknya kebaikan yang diberikan kepada seseorang akan menjadi catatan kebaikan dalam hidup kita. Jadi gunakan sebaik-baiknya peluang kesempatan untuk melakukan hal-hal positif di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, tanyakan pada dia, bahas dan diskusikan. Barangkali orang yang Anda sayangi sedang membutuhkan uluran bantuan Anda untuk waktunya, untuk kebersamaannya, untuk mungkin kepeduliannya, entah dalam hal waktu atau finansial. Ini butuh duduk bareng ngobrol. Semoga saja apa yang dia ungkapkan Anda pahami dan semua selesai dengan lebih mudah karena bicaranya dari hati ke hati. Jadi Anda lebih paham ada apa atau di situasi apa saat ini yang sedang dihadapi pasangan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, mungkin pendekatannya harus dimulai dari sikap Anda yang mau membantu mengulurkan tangan kerepotan-kerepotannya dia dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan pekerjaan, dalam kegiatan organisasi. Kalau misalnya dia itu satu organisasi dengan Anda, ada banyak hal yang membuat Anda bisa mencuri hatinya dan membuat dia simpati dengan kebaikan hati Anda. Bukannya pencitraan sih ya, tapi kadang-kadang hal baik itu pula yang bisa membuat hati seseorang lumer, membuat seseorang menjadi simpati dan akhirnya jatuh hati. Nggak apa-apa kok ya. Kemudian buat yang belum ada siapapun, mungkin kesibukan kerja Anda, hal-hal yang berhasil Anda capai, sudah waktunya untuk bisa menunjukkan hal apa yang bisa Anda lakukan buat orang tua, buat teman baik, buat sahabat, buat kakak, adik, atau siapapun yang akan merasa beruntung sekali memiliki Anda karena begitu peduli dengan apa yang dihadapi, dengan apa yang sedang menjadi beban gitu ya. Jadi Anda meringankan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi seseorang yang Anda kenal dengan baik ya. Yang berikutnya adalah Cancer. The Emperor, Raja di Raja, kekuatan yang luar biasa, seorang kaisar yang menggambarkan Anda hari ini punya keputusan yang betul-betul sangat menentukan. Apakah itu di pekerjaan, apakah itu di organisasi, apakah itu di bisnis, itu amat sangat menentukan langkah besar yang akan dilakukan. Jadi hati-hati, jangan sampai keputusan Anda malah membawa dampak kurang baik atau membawa dampak kerugian. Tapi kalau di sini The Emperor, maka keputusan Anda begitu kuat dan yakin bahwa Anda sudah melakukan sesuatu yang benar dan tepat. Jadi pikirkan baik-baik supaya
apa yang Anda lontarkan itu diyakini oleh semua pihak dan tidak ragu lagi dengan apapun yang Anda putuskan. Dan buat yang berpasangan, hindarkan sikap mendominasi atau mendominasi kemudian menguasai, seolah-olah tidak ada ruang untuk pasangan Anda berpendapat, berkomentar, curhat. Jadi semua didominasi oleh Anda. Ini jadi hubungan yang nggak sehat menurut saya ya. Coba turunkan tensi, belajar mendengar, belajar mau menerima masukan, saran, curhat, sedikit kritikan gitu ya. Itu yang penting untuk menyehatkan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dari sudut pandang kita tuh kita jadi subjektif. Tapi kalau kita bisa melebarkan lagi sudut pandangnya, bisa saja akhirnya Anda mampu melihat dengan objektif hal apa yang sebetulnya kurang yang harus diperbaiki di dalam hubungan Anda dengan pasangan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, rasa percaya diri yang berlebihan bisa menjatuhkan Anda. Jadi Anda tidak bisa mengoreksi diri. Kalau sedang melakukan pendekatan harus smooth. Anda harus bisa melihat kelebihan apa yang Anda miliki yang bisa menjadi poin plusnya Anda dan membuat orang lain akan tertarik dan menjadikan Anda sebagai salah satu kandidat yang prioritas gitu ya. Jadi tunjukkan kedewasaan, sikap tanggung jawab, pengertian, mau mendengar, ramah, kemudian berwawasan. Ini akan menjadi nilai plus Anda yang menjadi pertimbangan untuk seseorang yang Anda dekati. Kemudian buat yang belum ada siapapun, bersyukurlah kalau saat ini posisi kondisi Anda dalam keadaan settle sehingga Anda bisa menikmati setiap waktu yang ada, kemanapun yang Anda ingin lakukan, tersupport dengan hasil kerja yang sudah mumpuni, yang memadai, sehingga Anda tidak pernah merasa kekurangan atau mungkin minim dengan dana. Enggak ya, sudah pintar nabung, pintar mengarrange segala sesuatu sehingga sebagai lajang, termasuk lajang yang mandiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Leo, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kehidupan itu kan berputar up and down. Semoga saja Anda berada di dalam posisi up hari ini ya, sehingga semangat membawa influence yang positif terhadap siapapun yang bekerja sama dengan Anda, yang ikut serta dalam kegiatan Anda, serta Anda mampu meleburkan diri untuk melihat hal-hal yang bisa tercipta menjadi semakin baik, bukan hanya untuk Anda tapi semua orang yang bergelut di satu kegiatan bersama Anda, yang ikut serta di dalam satu pekerjaan atau urusan bersama Anda ya. Dan buat yang berpasangan, kehidupan yang paling ideal adalah ketika pasangan yang menjadi soulmate Anda itu bisa berada dalam situasi apapun bersama Anda, dalam susah dan senang, sehat dan sakit, kurang dan lebih dan sebagainya. Bersyukurlah kalau Anda memiliki itu dari pasangan, maka jaga dengan baik hatinya, rawat cintanya, kemudian selalu berkomunikasi dua arah sehingga tahu apa kurang dan lebihnya dalam hubungan Anda dengan pasangan ya. Tapi kalau ada masalah yang disebabkan oleh faktor eksternal, Anda harus bisa berdiskusi sampai menemukan jawaban yang terbaik, hubungan itu bisa membaik lagi. Nah, buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang saat ini sedang mencoba terus melihat juga kira-kira siapa yang bisa membuat Anda itu betul-betul menambatkan hati, mungkin jangan tergesa-gesa karena Anda sendiri masih lihat kiri lihat kanan. Kalau sudah yakin dengan seseorang harusnya nggak perlu lihat kiri lihat kanan ya. Tapi kalau keputusan Anda merasa belum mantap, ya bolehlah Anda menjajaki kemungkinan-kemungkinan menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria Anda. Kemudian buat yang belum ada siapapun, Anda selalu merasa beruntung di situasi apapun, itu namanya rasa syukur yang dikedepankan sehingga nikmatnya akan ditambahkan. Dan buat Anda yang saat ini sibuk dengan segala kegiatannya, harus fokus ya supaya kalau di pekerjaan tuh jenjangnya naik, di bisnis tambah melebar, kemudian usaha tambah meningkat hasilnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo, strength, kekuatan, unsur spiritualnya kuat sekali. Ini mendominasi keyakinan Anda bahwa keberhasilan, kesuksesan harus
diutamakan dan harus menyerahkan sepenuhnya dengan pasrah kepada Tuhan, tapi ikhtiarnya dikuatkan. Jadi ini ibaratnya singa yang kuat, kemudian ada guardian angel, unsur kegaiban yang mengarah dan menggiring Anda untuk melangkah kepada satu kesuksesan dan keberhasilan dalam satu upaya, dalam perjuangan, dalam kegiatan apapun itu. Yang penting Anda meyakini bahwa yang Anda lakukan sudah on the track ya. Dan buat yang berpasangan, support terbesar Anda adalah mengawal dia, membimbing dia, menemani dia, mendengarkan keluh kesahnya, dan membuat hubungan Anda dengan dia tumbuh menjadi pasangan yang memiliki kesadaran tinggi, memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya yang tinggi, saling setia dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini yang modal dasar menjadi kuatnya sebuah hubungan, sehingga tidak mudah kuping tipis dipuji oleh orang lain langsung melewat, melihat yang lain kemudian dapat rayuan, matanya jadinya suram, lupa dengan janji ikrar cintanya. Wah, ini mah bakalan gagal kalau menjalin hubungan. Jangan sampai seperti itu ya. Buktikan bahwa Anda orang yang komit dalam urusan membangun satu hubungan dengan seseorang yang Anda yakini dia adalah bagian dari soulmate Anda. Seperti di sini guardian angelnya di atasnya ada angka 8 gitu, kayak tambang atau tali membentuk angka 8 infinity dan bercahaya keemasan. Artinya kalau memang itu adalah simbol jodoh, kemanapun perginya, kalau memang jodoh nggak akan kemana, pasti menyatu juga ya. Dan buat yang tadi sudah yang berpasangan ya, selalu bersama dengan dia, kemudian yang sedang melakukan pendekatan harus berusaha meyakinkan bahwa kalau memang sudah waktunya bertemu dengan jodoh Anda, pasti akan dipertemukan. Nah, buat yang belum ada siapapun, Anda harus yakin juga bahwa kemanapun langkah Anda punya tujuan yang mulia, punya target yang besar untuk bisa sukses, dan kesuksesan itu untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang Anda sayangi. Yang penting adalah tekad yang kuat dan semangat yang tidak pernah putus ya. Dan Libra, kita akan lihat bagaimana dengan Libra untuk hari ini. 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi, bercucuran, berjatuhan dari langit. Koin-koin ada 10 dan ini menggambarkan dua orang ya, seperti anak yang bahagia dan bapak atau orang tua mengawasi. Ini kalau bisa dikatakan adalah bagaimana Anda bekerja sungguh-sungguh di hari ini, berupaya optimal untuk mendapatkan keberhasilan demi sebuah rancangan kehidupan di masa yang akan datang, itu berkecukupan. Jadi ibaratnya sampai tua nanti Anda bisa bahagia hasil dari perjuangan setiap harinya, termasuk hari ini. Semoga apapun yang ada dalam kegiatan Anda hari ini berjalan lancar, sukses, dan membawa hasil yang memuaskan. Buat yang berpasangan, jangan pernah berhenti untuk mencintai dia, jangan pernah bosan untuk mengatakan Anda merasa beruntung memiliki dia. Ini menjadi satu kekuatan yang membuat dia merasa juga bahagia menjadi bagian dari hidup Anda yang paling penting ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan pernah sungkan untuk misalnya memuji dia, melakukan pendekatan yang intensif, dalam artian bahwa Anda tahu kapan harus kontak dia, harus berkomunikasi secara langsung, harus berinteraksi untuk melakukan satu kegiatan yang memiliki kesamaan hobi misalnya, kesamaan ketertarikan misalnya. Ini yang akan membuat Anda dengan seseorang tersebut makin dekat ya. Dan buat yang belum ada siapapun, sepertinya Anda sedang disibukkan dengan target-target untuk bisa mengumpulkan sejumlah uang karena ada keperluan untuk misalnya pergi ke satu tempat bersama orang-orang yang memang menjadi kelompok Anda gitu ya, sedang nabung ngumpulin uang untuk membeli satu benda yang menjadi keinginan Anda, atau sedang berharap segera mengucur rezeki-rezeki yang tak terbatas untuk bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan saudara, bisa membeli sesuatu yang buat Anda masih berat, tapi kalau memang sudah rezekinya, semua jadi lebih mudah ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio.
temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Kalau ada hal yang berat buat Scorpio hari ini sepertinya disimpelkan, diringankan, dimudahkan, nggak dibikin ribet gitu. Jadi kalau pekerjaan Anda hari ini bingung mana yang dimulai, ada yang berat sekali, ada yang susah sekali. Nah, dibuat mudah, cari formulanya supaya Anda punya strategi dalam pengerjaan tugas-tugas itu, punya cara bisa tuntas seperti yang menjadi target dari atasan atau perusahaan, sehingga Anda tuh jadi rasanya ringan mengerjakan sesuatu karena tahu bagaimana step-stepnya, sehingga nggak ada lagi kendala yang membuat Anda mengeluh kerjanya susah, ribet, banyak masalah. Nah, kalau Anda punya cara yang jitu, gunakan itu, insya Allah apapun yang ditugaskan kepada Anda bisa tuntas, selesai pada waktunya tanpa ada hal-hal yang membuat Anda jadi merasa gagal gitu ya. Ini target yang paling penting adalah fokus ya, fokus dan diskusikan supaya jangan sampai salah dalam penerimaan penugasan gitu ya. Dan buat yang berpasangan, seirama, seiring, sejalan, sepemikiran, sevisi, semisi, itu akan membuat hubungan itu adem, ayem, tentrem ya. Coba kalau beda, wah ribut aja. Hal yang berpikirannya lain arah itu justru merasa jadi nggak seiring sejalan dan mudah sekali atau rentan sekali ribut. Nah, hindarkan itu ya. Kalau ada sesuatu yang beda, didiskusikan supaya akhirnya bisa menemukan titik temunya. Bukan malah jadi ribut terus, malah membuat jurang yang lebar. Pertengkarannya membuat salah satu pasti sakit hati. Jangan sampai ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya ada pihak ketiga yang akan membantu Anda membuat kedekatan itu jadi lebih mudah. Ada yang berusaha menjadi penghubung, bisa juga dia bersedia jadi comblang atau menjadi perantara yang membuat proses pendekatan Anda dengan seseorang itu jadi lebih mudah, lebih terarah dan terkoneksi terus tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini Anda dengan seseorang tersebut cepat untuk bisa menjadi satu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, hal yang paling menyenangkan buat Anda adalah mencintai apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan, apa yang digeluti. Nah, kalau Anda merasa semua jadi lebih ringan dan mudah, nikmati dan bersyukurlah bahwa segala kebaikan sedang melekat pada kehidupan Anda, dan gunakan waktu dalam hidup Anda untuk mencapai berbagai keinginan, merealisasikan mimpi-mimpi untuk menjadi nyata, dan semoga saja di usia muda Anda sudah mencapai kesuksesan ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. The World. Ini adalah kalau diibaratkan Anda mendapatkan tugas besar, tugas terakhir yang bisa membuktikan bahwa Anda sukses atau tidak. Nah, kalau yang seperti ini artinya Anda mengerahkan secara menyeluruh tugas tanggung jawab yang Anda emban untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan tidak melampaui batas, artinya tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Jadi Anda betul-betul memegang teguh kejujuran, kebaikan, dan juga aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, sehingga apa yang Anda raih, apa yang Anda capai itu melalui jalan yang lurus, enggak melanggar atau tidak melampaui batas atau tidak menghalalkan segala cara, tapi Anda menggunakannya berdasarkan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesuksesan, keberhasilan Anda diakui karena Anda selalu memegang teguh komitmen dengan azas kejujuran ya. Dan buat yang berpasangan, bawalah dia untuk melihat keadaan itu lebih luas dengan sudut pandang yang lebih lebar dan membuat dia merasa beruntung karena mengenal banyak soal atau banyak situasi kondisi di luar sana, karena Anda membawa dia untuk membuka mata lebar-lebar bahwa hidup bukan hanya melulu antara Anda dengan dia, tapi ada banyak hal yang harus dipikirkan, dipertanggungjawabkan, dan memunculkan simpati dan empati terhadap apapun yang ada di luar sana. Jadi hubungan ini menumbuhkan kesadaran tentang berkehidupan. Universe begitu banyak memberikan kebaikan dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan pula. Jadi Anda betul-betul mampu menempatkan posisi yang terbaik sehingga pasangan Anda akan menjadi
sadar, menjadi dewasa, menjadi memahami hal apa yang paling penting yang harus dilakukan demi perubahan dan perbaikan hidup ke arah yang positif. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda tuh kayaknya lagi dekat tapi mencoba mendekati tapi belum yakin, sehingga masih melihat lagi kiri, lihat lagi kanan karena butuh keyakinan. Kalau sudah memantapkan dengan satu orang, nggak boleh tengok kiri kanan lagi, makanya Anda ingin betul-betul menemukan yang terbaik. Semoga saja segera bisa menemukan sosoknya dan menambatkan hati Anda ya. Dan buat yang sedang tidak ada cinta-cintaan, masih tetap sendiri dan menikmati kesibukannya saat ini, kayaknya waktu Anda habis buat pergi ke sana ke sini, keliling, ada meeting, ada pertemuan dengan beberapa rekan, kemudian nanti pulang ada janjian lagi. Wah, sibuk sekali. Nikmati saja, yang penting itu membawa nilai plus bagi kehidupan Anda sebagai lajang yang menempa hidupnya untuk makin banyak pengalamannya, meluaskan wawasannya ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, The Lovers. Ini adalah kartu yang berkaitan tentang sesuatu yang ada dari hati, cinta, sukacita, tapi antara ada beberapa yang berseberangan atau tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya sepakat gitu ya. Tapi harus Anda merasa bahwa semua menyenangi aktivitas yang dilakukan. Nah, ketika ingin melakukan sesuatu, memperbaiki sesuatu, menggerakkan sesuatu, memutuskan sesuatu, ternyata ada tarik-menarik yang tidak plong gitu ya. Anda harus tenang, sabar, bahwa jika segala sesuatu didasari atas kesadaran untuk kebahagiaan bersama, insya Allah itu akan dipermudah. Jadi hari ini lakukan saja apa yang ingin Anda kerjakan dengan semangat dan juga tujuan yang terbaik bagi kebaikan semua pihak. Insya Allah urusannya lancar. Dan buat yang berpasangan, kalau Anda ingin menempatkan situasi suasana hubungan Anda dengan pasangan layaknya seperti orang yang berpacaran terus ya, pacaran terus, jadi nggak pernah ada bosannya, ini yang harus dipertahankan. Semoga saja suasana seperti ini akan membuat hidup Anda selalu berwarna dan penuh cinta ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan sampai terkesan Anda itu jadi petualang cinta. Anda harus pastikan bahwa Anda sungguh-sungguh mencintai dia dan menunjukkan bahwa Anda amat bersemangat untuk bisa dekat. Tapi kalau belum yakin, jangan buru-buru menyatakan cinta. Anda harus pastikan, betulkah dia? Memang diakah sosoknya? Apakah sudah memenuhi sepenuhnya kriteria yang Anda inginkan? Kalau belum, ya sudah, jajaki sebagai sahabat dulu sampai Anda betul-betul yakin, ya betul dialah orangnya, baru dilanjut ya. Dan buat yang tidak ada pacar, yang sedang sibuk ngurus hidupnya, sepertinya Anda enjoy sekali menikmati banyak petualangan kehidupan yang didasari atas cinta. Anda suka mengerjakannya, Anda suka melaksanakannya, Anda cinta dengan hidup Anda, maka laksanakanlah apa yang terbaik demi kemajuan kehidupan Anda setiap waktu, setiap harinya ya. Oke, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang merasa kurang cocok, kurang sesuai, nggak ada resonansi, singkirkan saja. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang ingin konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati. Tanyanya jangan macam-macam, nanti dia bingung jawabnya ya. Cukup cuma tanya bagaimana transfernya, berapa biayanya, nanti akan dijawab sama dia. Dan WhatsApp-nya di 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.